Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Aziza. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan sehat walafiat. Sebelum belajar tema 2, selalu berhemat energi, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kata hubung. Nah, kata hubung ini nanti ada kaitannya dengan paragraf. Nah, paragraf ini kemarin kalian belajar tentang gagasan pokok. Nanti akan sedikit diulang lagi gagasan pokok dan kita tentu akan membahas kata hubung. Ya, sebelumnya anak-anak perhatikan dulu, di situ ada gambar Mbak Haifa naik sepeda. Mbak Haifa menunjukkan kalau berhemat energi karena tidak menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, anak-anak melihat 2 gambar layang-layang. Kalian kalau bermain menggunakan layang-layang tentunya akan hemat energi. Kenapa? Karena layang-layang itu nanti akan diterbangkan oleh angin. Berbeda ketika kalian nanti bermain game. Kalau bermain game kalian menggunakan remote control, itu akan menggunakan listrik. Nah, berarti kalian sudah boros energi listrik. Kemudian yang bawahnya, wah asik sekali. Anak-anak sedang bermain apa ya? Bermain simpai. Oke, bermain simpai itu juga menghemat energi dari BBM, hemat energi dari sumber daya alam yang lain. Oke, begitu anak-anak ya. Jadi pilihlah permainan yang hemat energi. Ya, anak-anak perhatikan. Kita akan membahas yang pertama tentang gagasan pokok dulu. Gagasan pokok adalah ide pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Meski di tema 1 kalian sudah banyak belajar tentang gagasan pokok, kita bahas ulang biar kalian lebih paham. Ya, buku ulangi ya. Yuk kita baca bersama. Gagasan pokok adalah ide pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Yuk bersama-sama diulangi. Gagasan pokok adalah ide pokok bahasan dalam suatu paragraf. Oke, Bu Guru memberikan contoh paragrafnya. Perhatikan di situ ada kalimat dan ada kata yang Bu Guru cetak berwarna berbeda dari yang lain. Oke, kita bahas bersama. Yuk. Siswa kelas 4 suka bermain, itu gagasan pokoknya. Nah, ada gagasan pendukungnya atau kalimat pendukungnya. Ya, di sini Haifa suka bermain sepeda, begitu pula akhwat yang lain, itu namanya gagasan pendukung. Lanjut, Dafa, Fauzan, dan Kenan suka bermain layang-layang, disebut juga dengan gagasan pendukung. Oke, di sini berikutnya ada sedangkan siswa kelas 4 secara keseluruhan suka bermain simpai. Di sini ada kata sedangkan, itu disebut dengan kata hubung ya. Kata hubung dalam paragraf. Ada kalimat 1 dengan kalimat yang lain dihubungkan dengan kata sedangkan. Jadi sedangkan termasuk kata hubung. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Bermain bersama teman membuat permainan makin seru. Itu juga disebut dengan gagasan pendukung. Oke, anak-anak perhatikan kalimat berikutnya. Lagi pula menjadi motivasi untuk berpikir atau bergerak cepat. Jadi kata lagi pula akan menjadi kata hubung. Paham ya? Jadi di sini kalian sudah mempelajari 2 hal. Yang pertama gagasan pokok, yang kedua kata hubung. Kata hubung yang kalian kenal tadi ada kata sedangkan dan ada kata lagi pula. Oke, lanjutkan anak-anak. Diingat ya, kata hubung yang kita pelajari tadi ada kata sedangkan, ada kata lagi pula. Nah, mungkin yang paling sering kalian dengar atau kalian baca adalah kata dan. Kemudian kata setelah itu. Nah, kata-kata yang Bu Guru tulis ini juga termasuk kata hubung. Paham ya? Ya.
Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, kata hubung. Apa itu kata hubung? Siap. Anak-anak baca bersama. Kata hubung atau aditif adalah kata penghubung yang menghubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf. Anak-anak ulangi agar daya ingatnya lebih tajam. Yuk kita baca bareng. Kata hubung atau aditif adalah kata penghubung yang menghubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf. Nah, di sini Bu Guru akan mengurai satu persatu. Apa itu kata? Kata adalah sekumpulan huruf yang memiliki makna. Pasti kalian dari kelas 1 juga sudah tahu kata itu apa. Ya, nggak apa-apa, kita ulang. Sekarang kita cari contohnya dari kata. Ada burung, ada meja, ada rumah, ada terbang, bermain, sahabat, dan sebagainya. Pasti kalian bisa toh kalau untuk mencari sekian kata, insya Allah bisa Bu Guru. Nah, lanjut anak-anak. Sekarang apa itu klausa? Nah, ini mungkin istilah yang kalian baru tahu hari ini ya. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Bu Guru ulang. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan kumpulan kata tadi berpotensi menjadi kalimat. Sekarang Bu Guru memberikan contoh. Yuk, anak-anak perhatikan. Contoh, Menteri Pendidikan pernah mengatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Kita ulangi contohnya. Menteri Pendidikan pernah mengatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Nah, di sini ada kata contoh Menteri Pendidikan, Bu Guru tulis 1, itu disebut klausa 1. Kemudian pernah mengatakan, itu klausa 2. Indonesia berperan aktif, itu klausa 3. Dan perdamaian dunia, itu klausa 4. Sedangkan kata-kata yang Bu Guru cetak merah, itu adalah kata yang disebut kata hubung. Ya, kita lanjut di slide berikutnya. Tadi kalian sudah mengenal klausa, sekarang kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang terdiri atas subjek, predikat, dan sering dilengkapi dengan objek. Bu Guru ulangi, kalimat adalah kumpulan kata yang terdiri atas subjek, predikat, dan sering dilengkapi dengan objek. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Jreng, jreng, jreng. Sip. Yang pertama, Denny memerankan sang pangeran. Jadi Denny sebagai subjek, memerankan sebagai predikat, dan sang pangeran sebagai objek. Nah, Denny memerankan sang pangeran ini disebut dengan kalimat. Contoh yang lain, Dava menerbangkan layang-layang. Dava sebagai subjek, menerbangkan sebagai predikat, dan layang-layang sebagai objek. Kemudian, Dani mengendarai mobil. Dani sebagai subjek, mengendarai predikat, dan mobil objek. Nah, paham ya? Nah, sekarang perhatikan. Ini contoh gambar-gambar yang nanti akan kita buat kalimatnya. Oke, seperti apa kalimatnya? Tadi sudah ingat ya contohnya ya. Oke. Ya, contoh kalimat berdasarkan gambar tadi. Pertama, Fauzan menelepon temannya. Fauzan sebagai subjek atau subjek, menelepon predikat, temannya objek. Yang kedua, Gulan membaca Al-Quran. Gulan sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan Al-Quran sebagai objek. Terakhir, Najla mendengarkan cerita. Najla sebagai subjek, mendengarkan sebagai
objek dan sebagai predikat dan cerita sebagai objek. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, kalian akan memahami apa itu paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau gagasan pokok. Bu Guru ulangi, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi paragraf adalah rangkaian kalimat. Kata kuncinya di situ. Paragraf adalah rangkaian kalimat, kemudian terdapat gagasan pokok. Iya. Oke. Nah, anak-anak perhatikan. Ya, di situ ada struktur kalimat. Jadi tadi apa struktur kalimatnya? Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Keterangan itu bisa jadi dipakai, bisa jadi tidak. Begitu, ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir anak-anak semuanya. Perhatikan, Bu Guru memberikan tugas. Yang pertama, kalian menuliskan cukup 5 kata. 5 kata tadi dibuat menjadi 5 kalimat yang berbeda. Misal ya, kursi, Rani menduduki kursi di kelas. Nah, itu contoh kalimat yang pertama. Nanti kalian cari kata yang lain, ya, paham? Oke, Bu Guru ulangi, tugas kalian adalah mencatat 5 kata. 5 kata tadi dibuat menjadi 5 kalimat yang berbeda. Kemudian 5 kalimat yang berbeda tadi dirangkai menjadi 1 paragraf atau lebih. Terus paragraf tadi ditulis yang rapi di dalam kertas, boleh di dalam kertas yang berwarna. Kemudian kalau sudah difoto dan dikirim ke GCR. Begitu ya. Bu Guru ulangi di sini, tulislah 5 kata. 5 kata tersebut dibuat dalam kalimat yang berbeda. Kalimat tersebut dirangkai menjadi cerita dalam paragraf. Oke, cukup mudah anak-anak yang kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi? 1. Gagasan pokok dalam paragraf. Yang kedua tentang kata hubung. Ya, mudah sekali anak-anak belajar hari ini. Selamat berbahagia, selamat belajar di rumah. Demikian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.